Kleopatra VII adalah seorang ratu dari dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir pada abad pertama sebelum Masehi. Ia adalah pemerintah terakhir dari dinasti Ptolemaic sebelum Mesir jatuh ke tangan Romawi. Ceritanya masih dikenal sampai sekarang karena kecantikan, kekuasaan, kisah cinta, hingga tragedi yang dihadapinya, serta penanda berakhirnya dinasti Ptolemaic di Mesir sebelum dipimpin oleh gubernur Romawi. Kleopatra lahir di Alexandria, Mesir, pada sekitar tahun 69 SM. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat politik dan kecerdasan yang tinggi. Tentunya, semuanya tak lepas dari ambisi politik yang mengelilingi lingkungan di mana ia tumbuh. Kleopatra naik tahta jadi ratu Mesir saat ia masih muda, yaitu di usia 18 tahun, sesudah kematian ayahnya, Ptolemy XII. Ia memimpin dikala kedaulatan negaranya terancam oleh Romawi. Namun karena kemampuan dan karismanya, Kleopatra sanggup membawa Mesir melewati masa-masa kelam dan sulit. Kleopatra adalah pemimpin yang cerdas. Ia mengerti diplomasi, intrik, dan pandai berbicara. Tapi, semuanya berubah semenjak Kleopatra bertemu dengan Julius Caesar, seorang jenderal Romawi yang berpengaruh serta berkarisma. Kleopatra jatuh cinta dengannya, namun gak bisa menikahi Caesar yang merupakan orang Romawi. Kala itu, orang Romawi gak diizinkan menikah dengan orang asing. Dari hubungan mereka, lahir seorang putra, Caesarion. Karena tidak bisa bersama, Kleopatra seringkali mengunjungi Caesar bersama saudara dan anaknya yang masih kecil diam-diam. Demi cintanya, Kleopatra yang merupakan Ratu Mesir, rela jadi pasangan gak resmi dari Caesar. Pada tahun 44 SM, Caesar dibunuh oleh para senator Romawi yang merasa pemerintahan Caesar makin otoriter. Pasca kematian Caesar, Kleopatra terjebak dalam konflik politik Romawi. Ia kemudian menjalin hubungan dengan Mark Antony, seorang panglima perang Romawi. Cinta dan kekuatan mereka menyatukan Mesir dan Romawi dalam perang saudara melawan Octavian, penerus Julius Caesar. Namun, nasib berkata lain, Octavian menang dalam pertempuran Actium. Pasca kekalahan itu, Octavian mengejar mereka sampai ke Alexandria. Dalam situasi yang putus asa, Mark Antony mendengar kabar palsu kalau Kleopatra sudah bunuh diri. Penuh dengan kesedihan dan kehilangan, Antony menusukkan pedangnya ke dadanya dalam sebuah upaya bunuh diri. Namun, ia gak langsung mati. Kabar bahwa Kleopatra masih hidup membuatnya menarik diri kembali ke istananya. Ketika Kleopatra mengetahui bahwa Antony masih hidup, ia memutuskan untuk melihatnya satu kali terakhir sebelum kematiannya. Antony menyampaikan permintaan maaf dan memohon agar Kleopatra mendapat perdamaian dari Octavian. Antony kemudian meninggal dunia. Kleopatra, yang telah kehilangan segala harapan, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena ia tahu sedang dikejar Octavian untuk dibawa ke Roma sebagai tawanan, Kleopatra memilih bunuh diri. Ia membiarkan dirinya digigit seekor ular ASP, yang merupakan simbol kematian dalam kebudayaan Mesir kuno. Pasca kematian Kleopatra, Mesir jatuh ke tangan Romawi dan kekuasaan pemerintahan beralih dari dinasti Ptolemaic ke Kekaisaran Romawi. Mesir gak lagi punya penguasa yang independen dan wilayahnya diperintah oleh gubernur Romawi yang diangkat oleh Kaisar. Integrasi budaya antara Mesir kuno dan budaya Romawi jadi makin terlihat. Seni, arsitektur, agama, dan bahasa mengalami perpaduan yang kuat. Agama-agama Mesir kuno terus berkembang, meskipun pengaruhnya makin terasimilasi dengan agama-agama Romawi. Dewa-dewa Mesir seperti Isis dan Serapis jadi populer di seluruh Kekaisaran Romawi. Mesir tetap jadi sumber daya ekonomi penting untuk Romawi, terutama dalam produksi gandum di Lembah Nil. Ekonomi Mesir juga berperan penting untuk perdagangan Romawi, menyediakan berbagai barang dagangan seperti gandum, garam, dan kapas. Perkembangan kota-kota Mesir terus berlanjut di bawah pemerintahan Romawi. Kota-kota seperti Alexandria dan Memphis tetap jadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. Meskipun bahasa Yunani masih jadi bahasa resmi di Mesir, pengaruh bahasa Latin mulai meningkat seiring dengan dominasi Romawi, terutama di kalangan administrasi dan militer. Peralihan kekuasaan dari Mesir kuno ke Kekaisaran Romawi pasca berakhirnya dinasti Ptolemaic mencerminkan transformasi yang signifikan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial Mesir. Meskipun kebudayaan dan identitas Mesir kuno tetap kuat, pengaruh Romawi mulai mendominasi kehidupan sehari-hari dan struktur sosial Mesir.